Katanya pasta gigi yang mengandung deterjen. Milenial kayaknya nggak banget nih gitu. Pasta gigi ini tidak baik untuk gigi ya. Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris. Ya, kita jumpa lagi nih dalam opini kesehatan ya. Jumpa ya. Kali ini kita akan membahas yang mungkin setiap hari orang lakukan, yaitu menyikat gigi. Tetapi mungkin yang akan kita ngangkat topiknya adalah bagaimana kalau seseorang setiap setelah makan dia melakukan sikat gigi. Apakah ini mitos atau fakta sebenarnya ini bisa membantu memperkuat gigi ataupun mencegah terjadinya bolong di daerah gigi? Untuk sikat gigi yang Ya. baik itu sehari 2 kali sebenarnya. Ya. Jadi karena setelah terlalu sering menyikat gigi juga akan merusak email gigi. Di email gigi itu Oke. lapisan terluar pada gigi gitu. Jadi sebaiknya kita juga menghindari menyikat gigi terlalu berlebihan. Karena kan yang kita sikat juga cuman gigi aja yang kena, gusi juga kan. Ya, ya. Nah, jadi kalau semuanya makan 10 kali nih, sikat gigi 10 kali, yang ada gusi kita pun juga akan Terluka. luka ya kan gitu. Bukan malah ngilangin gigi berlubang, malah gusi yang luka-luka ini. Oke. Nah, berarti kalau poinnya seperti itu, ini adalah mitos atau fakta penekanannya? Penekanannya lebih ke mitos sebenarnya. Ke mitos ya. Iya. Berarti tidak ada korelasinya ya setiap makan kita melakukan gosok gigi ya. Iya. Ya memang dianjurkan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Pagi dan mungkin Sebelum tidur. Sebelum tidur Iya. ya. Nah, tadi Bapak ada mengaitkan dengan yang namanya pasta. Malahan tadi Bapak menyampaikan pasta gigi ini tidak baik untuk gigi ya. Nah, ini seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya bukan tidak baik untuk gigi ya Pak ya. Jadi kalau dia digunakannya berlebihan, jadi contoh kayak setiap makan dia sikat gigi gitu kan, pakai Ya. pasta gigi gitu ya kan. Ya. Nah, itu kan menyebabkan hal yang berlebihan. Jadi kita tahu segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Tapi kalau dia menyikat gigi tanpa pasta, ya mungkin masih bisa ditolerir ya kan. Karena kandungan asam dalam pasta ataupun makanan yang kita konsumsi itu kan nantinya dapat merusak email pada gigi gitu. Jadi sebaiknya pun untuk sikat gigi jangan langsung habis makan kita langsung sikat gigi. Ya minimal ada jeda waktu lah. Gitu. Jadi antara 30 menit sampai 60 menit itu bisa dilakukan sikat gigi. Jadi sebaiknya sih kalau saran saya tidak perlu sampai sikat gigi sih, cukup kumur-kumur saja udah mungkin bisa, kecuali emang kalau ada sisa makanan yang menempel di gigi dan sulit untuk dicabut, nah mungkin bisa tuh. Tapi kalau nggak ada ya cukup kumur-kumur aja sudah cukup sih. Sudah aman ya. Sudah aman. Nah, sebenarnya yang menyebabkan gigi ini rusak adalah misalnya terlalu sering kita mengkonsumsi makanan yang keras, atau memang yang disebabkan oleh bakteri nih, Pak? Ya, jadi kebanyakan kerusakan gigi itu terjadi karena zat asam ya Pak ya. Iya. Tuh. Yang kedua terkait dengan gula yang manis-manis. Oke. Itu dapat merusak gigi. Habis itu minuman bersoda. Itu dapat merusak gigi juga gitu. Terus untuk kalau pola hidup untuk yang dewasa nih, kadang rokok, kopi, nah itu dapat merusak gigi. Biasanya gigi jadi kuning. Oke. Ya kan? Menjadi kuning ya. Ini salah satu mungkin pola hidup kita yang tidak baik ya. Nah, terus kan di masyarakat ya Pak ya, mungkin khususnya di Sumatera Utara, ini kan masih banyak katanya mengkonsumsi sirih campur pinang. Ini katanya bisa menguatkan gigi. Ini sebenarnya mitos atau fakta nih Pak? Ya, kalau sirih campur pinang mengunyah ya. Itu fakta. Ada kapurnya juga, ada kapurnya juga kan, ada enzimnya dia untuk memperkuat gigi. Jadi itu sebenarnya fakta Pak. Cuman kita lihatlah orang-orang zaman dulu ya kan. Orang-orang zaman dulu karena sering konsumsi pinang sirih gitu kan, giginya bagus-bagus ya kan, kuat-kuat ya kan. Nah, tapi
makin tahun makin kesini kan orang meninggalkan itu karena ya tadi karena merah ya kan. Ya. Warnanya yang merah, terus mungkin dari segi rasa untuk milenial kayaknya nggak banget nih gitu, ya kan. Sebenarnya tapi itu fakta sih kalau untuk terkait dengan kapur sirih itu bisa menguatkan gigi kita gitu. Oke, berarti ini fakta ya. Fakta ya. Dan memang ya ini mungkin sudah turun temurun ya. Iya. Sangat baik. Iya. Untuk si gigi sebenarnya. Kalau kita mau secara lebih modern perawatan giginya ini seperti apa sih Pak agar gigi kita ini tetap sehat gitu Pak? Ya, kalau untuk perawatan gigi ya sebenarnya ya tadi sehari 2 kali itu udah cukup sebenarnya. Ya. Untuk merawat gigi kita, jadi tidak perlu untuk terlalu berlebihan gitu. Kalau orang zaman dulu kan selain kapur sirih itu kan ada yang namanya siwak itu ya kan. Ya. Itu siwak untuk bersihkan gigi, merapikan gigi. Nah, itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih sebaiknya ya konsumsi kita juga diatur ya. Jadi kita juga mengurangi pola makan kita. Mengurangi pola makan maksudnya bukan berarti makanannya dikurangi, tapi kita lebih memilih apa makanan-makanan yang akan kita konsumsi, seperti menghindari gula yang berlebihan gitu, makan makanan asam atau nanti minum-minuman yang bersoda. Kan kebanyakan kita habis makan rokok nih, ya kan, bapak-bapak itu kan di warteg gitu kan, makan selesai makan langsung rokok, minum kopi. Nah, itu sebaiknya lebih agak dikurangin lagi gitu. Seperti itu untuk menjaga kesehatan gigi kita. Oke, agar tidak bermasalah ya. Nah, tadi kita bahas masalah pasta gigi. Nah, ini kemarin kan ada katanya pasta gigi yang mengandung deterjen. Ada juga yang katanya sekarang pasta gigi yang alami, bahannya semua alami gitu ya. Nah, apakah tidak berbahaya itu Pak? Maksudnya ada pasta gigi yang mengandung deterjen atau seperti apa untuk kesehatan jangka panjang kita? Ya, untuk jangka panjang sih sebenarnya kandungannya nggak jadi masalah sih Pak ya, karena baik yang mengandung deterjen maupun tidak, selama itu takarannya pas, itu tidak menjadi masalah kan, karena fungsinya sama untuk membersihkan gigi. Nah, kebanyakan ini orang yang salah menggunakan pasta giginya, itu kan kita sikat gigi nih, ada selabut giginya. Itu karena kita ngelihatnya iklan itu penuh menggunakannya, kan. Nah, orang jadi kayak, oh berarti kalau pakai pasta gigi nih harus penuh gitu. Padahal nggak harus penuh juga gitu. Jadi ada takaran tersendiri. Biasanya satu ujungnya aja, sampai ujungnya aja itu udah cukup sebenarnya untuk membersihkan gigi. Jadi mesti harus penuh bulat gitu harus ya. penuh bulat gitu. Karena kita kan selama ini terdoktrin di iklan, wah di iklan harus penuh nih. Ya biasa di pas lagi beli lagi. Itu kan media promosi mereka gitu sebenarnya. Berarti takarannya itu hanya perlu sedikit aja sebenarnya. Ya berarti konsepnya mungkin seperti kita cuci piring ya. Iya. Ya kan nggak perlu sabun coleknya atau cairan sabunnya itu sampai harus banyak untuk membersihkan piring. Berarti konsepnya sama ya? Sama Pak. Nah, dan kalau rata-rata kan ya gigi manusia ya rata-rata sama. Yang mungkin takaran yang tadi Bapak sampaikan ini kan sudah takaran yang bisa digunakan untuk all lah ya Pak ya. Dengan takaran yang tidak terlalu banyak, sedikit saja. Sedikitnya itu seperti apa Pak? Misalnya hanya kayak pencetan pertama dari odol itu, atau jangan terlalu besar, atau gimana Pak? Ya, sebenarnya 1/4 dari pasta gigi itu dari sikat gigi itu udah cukup sih sebenarnya Pak. Jadi nggak mesti harus sampai full 100% ke pastanya gitu. Sebenarnya cuman 1/4-nya 25% dari pasta dari sikat gigi itu udah cukup sih sebenarnya. Nah, kalau menurut Bapak yang bagus ini si odolnya ini yang memang yang bahannya alami atau yang ada tadi deterjennya? Ya, kalau untuk yang mana yang lebih bagus sebenarnya, baik yang alami pun itu tidak 100% alami kan gitu. Pasti ada campurannya ya. Campuran segala macamnya. Jadi sebenarnya antara yang mengandung deterjen dan tidak itu sebenarnya nggak ada
pengaruh terlalu signifikan ya. Kecuali kita minum ya. Nah, kalau kita makan, kita cemilin, nah itu mungkin Jadi beda masalah lagi gitu. Ya kan, tapi kalau untuk kita emang difungsikan semestinya, Ya. ya jadi nggak masalah sih Pak, selama itu tidak berlebihan. Tadi yang Bapak sampaikan, enzim di gigi lapisannya itu pun bisa menjadi Masih tipis ya. heeh. Oke. Dan poinnya adalah berarti makanan yang mengandung asam juga, Pak ya. Ya, Ini itu sangat berpengaruh. Berarti kalau untuk mengatasi, misalnya kita makan nih makanan asam, oke, terus cara ngatasinnya kan nggak perlu sikat gigi, jadi gimana Pak? Atau kumur-kumur aja udah bisa? Cukup atau dengan gimana? kumur-kumur aja sih, udah cukup Pak. Oh, kumur-kumur ini sudah bisa membantu ya, Membantu mengurangi, Pak? Cuman Mengatasi kan, ya, Pak ya. Cuman kan nanti ketika kita makan asam, kadang ada makanan yang nyempil di gigi itu. Ya. Nah, ketika ada yang nyempil itu baru digosok nggak masalah. Tapi kalau nggak ada yang nyempil, ya kita cukup kumur-kumur aja sih. Dibersihkan misalnya pakai tusuk gigi contohnya. Nah, ini untuk tusuk gigi sebaiknya kalau saya saranin agak jangan ya. Jadi karena tusuk gigi itu kan dia nantinya kalau sering kita gunakan, Ya. itu kan pasti akan merubah struktur gigi. Kan Oke. ibaratnya benda asing yang gede gitu kita masukkan ke gigi, Congkel-congkel gitu kan, itu agak ini. Sebaiknya dengan benang gigi itu yang lebih baik sih ketimbang menggunakan tusuk gigi. Oke, berarti ya untuk merawat gigi ini sebenarnya tidak terlalu ribet. Ya. Yang penting ya kita paham. Ya. Seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk topik kali ini. Kita akan jumpa mungkin di topik berikutnya.